mulai belajar seperti biasa ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajaran, ibu absen dulu ya. Akbar Syaputra, Rahma Juniati, Aura Kasih, Muhammad Satriansyah, Ihsan Wahyudi, Raditya Saputra, Irfan Juliansyah, Evin Arisnaya, Sandy Al-Hafizi, Karunia Amara, Sultan Yorgi, Hafizah Humairo, Michael Latif Akbar, Ridho Dwi Nopriansyah, Hafizah Tri Cahyani, Dika Hermansyah, Muhammad Nabil Saputra, Nadia Al-Humairo, Esriza Imalia, Muhammad Idris Al-Fari, Jonathan. Nah, baik, anak kelas 5A rajin semua ya. Dari hari ke hari absensinya bagus semua, hadir terus ya tiap hari. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, ke pelajaran berikutnya, silahkan kalian periksa dulu nanti kalian apakah masih ada sampah. Kalau ada sampah silahkan buang sampah. Dan itu sambil melihat posisi duduk kalian ya, kayaknya sudah semua ya, sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya anak-anak sepertinya ya. Bagaimana kabar kalian? Itu adalah harapan kita semua ya. Kita sehat, kita jadi bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ya, marilah kita berdiri dulu sebentar untuk menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya. Silakan kalian lihat ke layar ya, di situ nanti ada teksnya, silakan kalian isi dan penuh semangat ya, karena ini adalah lagu yang menunjukkan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Silakan kalian perhatikan nanti ke depan, kalian ikuti pelajarannya ya. Kalian nyanyi dengan semangat ya. Bagaimana? Sudah semangat semua? Sudah semangat. Nah, kita ya, hari ini akan belajar tentang operasi pecahan bilangan. Ya, tapi materinya beda dengan minggu kemarin. Hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda ya. Nah, sekarang sebelum ibu lanjut ke pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran hari Selasa kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu. Oke, yang sudah silakan. Penyuluhan dan pengurangan pecahan biasa. Penyuluh sama Bu. Oh iya, bagaimana teman-teman? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Sida tadi? Benar. Tapi ingat ya, walaupun pelajaran itu sudah lalu. Nah, sekarang siapa lagi yang tahu bagaimana cara menentukan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang menyebut sama? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Akbar, silakan Akbar. Dengan cara menjumlahkan atau menggunakan pembilangan
penyebutnya tetap sama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu yang ada di layar ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kalian harus tahu dulu nak ya. Kita setiap melakukan kegiatan itu pasti ada tujuannya ya. Pasti ada tujuannya. Nah, untuk kegiatan belajar hari ini, tujuan yang pertama yaitu nanti dengan mengamati video dan PPT yang ibu tampilkan ini, kalian akan bisa menjabarkan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda ya. Dan yang kedua, dengan tanya jawab dan tugas mandiri nantinya kalian dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Nanti yang kegiatan yang ketiga yaitu dengan latihan berkelompok kalian akan bisa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Dan yang terakhir yang keempat, nanti dengan diskusi kelompok kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan dengan tepat ya. Bisa dimengerti ya anak ya. Semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita dengan baik ya. Nah, sebelumnya ibu mau berpesan kepada kalian ya anak-anak ya. Jangan anggap pelajaran matematika ini pelajaran yang menakutkan ya. Jangan anggap pelajaran yang menakutkan, tapi kalian harus yakin bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan ya. Apalagi nanti dengan adanya video pembelajaran ya, dan dengan tayangan PPT ini, ibu harap kalian bisa aktif ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika ini. Dan nanti kalian juga ibu harap jangan ribut, jangan ngobrol, jangan saling mengganggu, jangan keluar masuk kelas ya. Bisa dimengerti? Nah, kalian juga harus yakin bahwa pembelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Seperti buku yang kita gunakan saat ini ya, judulnya saja apa? Senang belajar matematika. Nah, berarti kalian itu buang jauh-jauh pikiran takut kalian terhadap belajar matematika. Dan kalian harus senang ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika ini ya. Sampai di sini nak, apakah kalian sudah semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Nah, kalau begitu kita terus semangat. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita ya anak-anak ya. Silakan kalian simak video ini di depan baik-baik ya, dengan serius dan kalian pahami apa pesan yang disampaikan oleh video tersebut ya. Silakan kalian perhatikan dulu video ini. Ya, silakan kalian perhatikan videonya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya, ini saja. Untuk mencari hasil, kita jumlahkan pemilahnya. Maksudnya sih, kemudian penyebutnya tetap ditulis 5. Jadi, 2/5 ditambah 1/5 adalah 3/5. Bagaimana? Nah, kali ini untuk pengurangannya, jadi kita tinggal kurangkan pemilahnya dan penyebutnya tetap. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi kita hari ini.
penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Misalkan ada sebuah soal, hitunglah hasil dari penjumlahan pecahan berikut. 1/2 ditambah 3/4. Nah, sekarang perhatikan, pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2, dan pecahan yang kedua penyebutnya adalah 4. Pecahan memiliki penyebut yang berbeda, padahal penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Cari KPK-nya terlebih dahulu dari 2 dan 4. Kita buat pagar, kemudian pembagi 2 dan 4. Kita cari bilangan yang bisa membagi 2 atau 4. Kita peroleh 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, kita tulis di bawahnya. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 2 bisa membagi kedua bilangan sekaligus, jadi kita lingkari. Kemudian kita cari bilangan yang bisa membagi 2. 1 tetap kita tulis 1. Kemudian kita cari bilangan yang bisa membagi 2. 2 ya. Kalau 1 tetap kita tulis 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sudah 1 semua berarti sudah selesai KPK-nya, yaitu hasil kali semua bilangan pembagi, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, setelah kita peroleh KPK-nya, kemudian kita lanjut ubah pembilang. Kita tulis pecahan yang pertama terlebih dahulu, 1/2. Nah, tadi kita peroleh KPK-nya adalah 4. Kita ubah penyebutnya agar menjadi 4. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 dikali 2 ya, berarti kita kalikan dengan 2. Kemudian penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2, kita tulis di sampingnya. Nah, setelah itu kita lanjut pecahan yang kedua, 3/4. Coba perhatikan, penyebut pecahan yang kedua adalah 4, sudah sama dengan KPK-nya, berarti tidak perlu kita ubah lagi. Nah, kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Jadi kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan pembilangnya. Tadi pecahan 1/2 sudah kita ubah menjadi 2/4, ditambah 3/4 tetap 3/4. Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5, kita tulis di sampingnya. Kemudian penyebutnya tetap kita tulis 4. Jadi 1/2 ditambah 3/4 hasilnya adalah 5/4. Selanjutnya, pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Misalkan ada contoh lagi. Hitunglah hasil pecahan berikut. 2/3 dikurangi 1/5. Nah, pecahan yang pertama penyebutnya 3, dan pecahan yang kedua penyebutnya adalah 5. Kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, dan kita ingat lagi, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari 3 dan 5. Kita buat pagar, pembagi 3 dan 5. Kita cari bilangan yang bisa membagi 3 atau 5. Kita peroleh 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, kita tulis di bawahnya. Kemudian 5 tidak habis dibagi 3, jadi tetap kita tulis 5. Nah, selanjutnya kita cari bilangan yang bisa membagi 5. Tentu 5 ya, karena 5 itu bilangan prima. 1 tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1, kita tulis di bawahnya. Nah, sudah 1 semua, sudah selesai, maka KPK-nya adalah hasil kali semua bilangan pembagi, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15.
Nah, sudah kita peroleh KPK-nya, kita lanjut ubah pembilangnya. Kita tulis pecahan yang pertama, 2/3. Kemudian tadi kita sudah peroleh KPK-nya adalah 15. Kita ubah penyebutnya agar menjadi 15. Kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 15. 3 dikali 5 ya, penyebut kali 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10, kita tulis di sampingnya. Selanjutnya, pecahan yang kedua yaitu 1/5. Kita ubah juga penyebutnya agar menjadi 15. Kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya 15. 5 dikali 3 ya, penyebut kali 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, kita tulis di sampingnya. Nah, kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 15. Maka kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu kurangkan pembilang. 2/3 tadi sudah kita ubah menjadi 10/15, dikurangi 1/5 sudah kita ubah menjadi 3/15. Penyebutnya sudah sama ya. Kemudian kita kurangkan pembilangnya. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, penyebutnya tetap kita tulis 15. Jadi 2/3 dikurangi 1/5 hasilnya adalah 7/15. Bagaimana? Bisa bukan? Diingat ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan bisa dilakukan jika penyebutnya sudah sama. Sekian dari Ustazah. Semangat terus belajar matematika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video ya, video pembelajaran. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang bisa kalian tangkap dari penjelasan video tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Sriza, gimana? Penjumlahan dan pengurangan yang biasa berbeda, Bu. Ya, penjumlahan dan pengurangan yang biasa berbeda menyebut. Nah, itu apalagi? Apalagi yang disampaikan tadi? Bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan yang biasa berbeda menyebut tadi? Siapa yang bisa? Tangan, ayo. Siapa yang berani tangan? Aktif lah ya. Aktif dalam kegiatan pembelajaran aktif. Siapa yang bisa? Bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangan yang biasa berbeda menyebut tadi? Ya? Ya. Ya, ayo cepat. Siapa yang bisa? Ya? Ya, Rahmat, gimana Rahmat? Dengan cara apa, Nak? Ya, dengan cara mencari KPK-nya dulu untuk menamakan penyebutnya ya, dengan bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan cara apa yang pertama? Lipatan. Yang kedua dengan pohon faktor. Setelah dapat, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya dan penyebutnya sudah sama ya, sesuai dengan KPK yang 3K. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung dengan penjelasan tadi? Sudah bisa semua ya? Nah, kalau sudah bisa semua, sekarang kalian perhatikan ke layar ya. Ini Ibu ada soal, ada 4 soal. Nah, silakan kalian pahami dulu. Nanti siapa yang bisa, silakan maju ke depan satu persatu untuk mengerjakannya di papan tulis ya. Ayo, yang pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa? Silakan maju ke depan. Saya, Bu. Ya, Michael, silakan maju.
kasih tahu. Jawaban dari mereka ini sudah tepat? Sudah tepat, tapi sudah sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi ya, pas dulu. Nah ini Ibu ada hadiah untuk mereka ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk mereka. Pengurangan, siapa yang bisa angkat tangan? Idris ya, Idris ya. Kalian urutkan ya cara-cara mencarinya itu seperti apa ya. Jawaban dari Idris sudah benar belum? Sudah. Berarti kalian pintar semua. Idris. Nah, ada hadiah lagi untuk Idris. Jadi kalian berani maju ke depan karena dia ya. Bukan hanya pujian dari Ibu, tapi juga dapat. Tepuk tangan dulu untuk Idris. Soalnya ini berupa soal cerita. Soal cerita tentang penjumlahan ya, penjumlahan biasa yang berbeda. Siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, Saya Bu. Kalian perhatikan ke depan. Jadi seandainya temannya kurang tepat dalam jawab, kalian sanggah ya. Nah, bagaimana? Apakah jawaban dari Hesita sudah benar? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Hesita. Pintar semua ya. Pintar semua. Sudah berani untuk maju ke depan. Ini Ibu berikan dia kepada Hesita. Ulang lagi. Soal berikutnya tentang pengurangan. Siapa yang bisa? Silakan mengumpulkan. Rahma dunia kalian perhatikan ke depan ya, apakah sudah atau belum nanti jawaban
Ya. Bagaimana? Apakah sudah benar jawaban dari Rahma? Bangga ya. Nah, ibu ini yang tadi ada lagi. Tepuk hebat. Kalian hebat semua karena sudah berani maju ke depan untuk mengerjakan soal ya. Nah, untuk kita bahas ya, untuk yang soal cerita yang nomor 3 itu kan yang ditanya berapa panjang maksimal hasil kita sambungan. Jadi panjang maksimal hasil kita sambungan adalah 13/8 meter ya. Ya nanti itu dibuat untuk di latihan ya. Nah untuk yang soal yang pengurangan, jadi peserta akan hafal dari masyarakat sebanyak 1/12 bagian ya, seperti itu ya cara menjawabnya nanti pada saat kalian ibu kasih soal ya. Bagaimana, sudah mengerti semua ya, sudah jelas semua berdasarkan hasil kerja dari teman kalian tadi ya. Nah sekarang coba kalian lihat lagi ke depan, lihat lagi ke depan, kita akan melaksanakan atau mengerjakan LKPD kelompok ya. Itu di depan sudah ibu bagi ya kelompoknya. Nah sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Silakan kalian bergerak dan menuju ke bangku kelompok masing-masing. Biarkan saya, tasnya tidak usah di, tasnya tidak usah di. Bagaimana? Sudah menentukan tempat posisinya kelompoknya masing-masing? Sudah ya, sudah menempati posisinya masing-masing. Letakkan nama kelompoknya sesuaikan dengan bangkunya masing-masing. Nah, tujuan ibu bagi kelompok ini sudah apa itu? Sudah belum? Kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang, kelompok 4 ada berapa? 6 orang ya, karena jumlah kita adalah 21 dalam kelas 5A ini. Nah, tujuan ibu bagi kelompok ini adalah untuk menjawab LKPD kelompok ini ya. Nanti ini ibu bagi kelompok 1, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Ini berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan secara biasa yang berbeda timbul ya. Nah, anak ya, ini dibagikan, silakan kerjakan dan diskusikan. Ibu harap kalian itu berperan aktif ya, aktif dalam kegiatan diskusi karena itu nanti akan ada nilainya ya. Ya, nilainya adalah bagaimana cara kamu berintegritas, bagaimana cara kamu bergotong royong ya, bagaimana kemandirian kamu dalam diskusi kelompok ini. Silakan kerjakan, ibu kasih waktu 10 menit ya. Kerjakanlah di LKPD yang sudah ibu bagi tadi. Kerjakan sekarang. Ngobrol ya, ngobrol dalam artian berdiskusi ya, bertukar pikiran. Ya, apa? Mbak? Ya, kerjakan saja ya. Kerjakanlah. Diskusi lah ya. Ya, diskusi lah ya. Aktif diskusi itu nanti aktif berdiskusi. Iya ya. Ya, diskusi lah ya. Kalian berdiskusi, salah satu dari kalian menulis nama kelompoknya dibuat ya. Kita itu ada nama kelompok kalian buat. Banyuasin 1, Banyuasin 2, Banyuasin 3,
nama kelompok masing-masing. Kalau ada yang mau bertanya, ya diskusi lah ya. Nah ya, ini kan ada ini ya. Nah nanti kalian ini ya, kesimpulannya kalian buat ya. Kesimpulannya ditulis ya. Jadi bukan hanya jalannya saja yang ditulis, tapi kesimpulannya juga ditulis ya. Ada yang mau bertanya? Ya, apa Liza? Ya, kalau sudah ketemu berikutnya langsung digunakan ya. Diskusi ya. Salah satu saja yang belum yang lain diskusi ya. Gimana, ada kesulitan di mana? Ada yang sulit, ada yang susah? Apa? Apa yang susahnya? Apa yang mau ditanyakan? Oh iya, ini dikurangkan langsung ya, ya, karena sudah dapat bukunya langsung dikurangkan ya. Ya. Gimana? Bagus, diskusinya yang hidupkan diskusinya. Gotong royongnya hidupkan. Ya, diskusi. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Yang betul sudah? Sudah semua. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk menampilkan hasil diskusi kalian? Sudah. Masing-satu silakan perwakilan untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Banyasin 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Penduduk suku Jawa 25, penduduk suku Sunda 3/20. Ditanya bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda. Jawab, penduduk suku Jawa tambah penduduk suku Sunda 2/5 tambah 3/20. 8/20 tambah 3/20. 11/20 bagian. Jadi bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia adalah 11/20 bagian. 2. Diketahui populasi suku Batak di Indonesia 17/200. Populasi suku Madura di Indonesia 9/125. Ditanya bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia. Jawab, populasi suku Batak tambah suku Madura 17/200 tambah 9/125. 85/1000 tambah 72/1000. 157/1000 bagian. Jadi populasi suku Batak dan Madura di Indonesia adalah 157/1000 bagian. 3. Diketahui penggunaan bahasa Indonesia 1/8. Penggunaan bahasa Jawa 3/10. Ditanya selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jawab, penggunaan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 3/10 minus 1/8. 24/80 minus 10/80. 14/80. 7/40 bagian.
Jadi selisih penggunaan bahasa Jawa dan Indonesia adalah 7/40 bagian. 4. Diketahui penduduk suku Jawa 5/8 bagian. Penduduk suku Sunda 3/16 bagian. Ditanya, penduduk suku Madura. Jawab, penduduk suku Jawa. Penduduk suku Sunda 5/8 minus 3/16. 10/16 minus 3/16. 7/16 bagian. Jadi penduduk suku Madura di sebuah perkampungan tersebut adalah 7/16 bagian. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi untuk kelompok 1 yang sudah mengajukan diskusinya. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah ada yang kurang sesuai dari sajian teman kalian tadi? Bagaimana? Ada yang kurang tepat atau sudah tepat? Sudah tepat ya, karena tadi dalam menyelesaikan masalahnya dibuat dulu diketahui apa, kemudian ditanya apa, dan kemudian jawabnya juga apa ya. Nah, dan yang paling penting adalah pemberian kesimpulan ya, pemberian kesimpulan pada setiap soal ya. Selanjutnya kelompok Banyuasin 2, silakan perwakilannya menampilkan hasilnya cepat. Cepat ya. Yang lain tolong disimak, jadi tahu apa kekurangan dari temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Bangsa. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang kurang tepat dari penyampaian kelompok 2 tadi? Bagaimana? Sudah tepat atau belum? Iya, sudah tepat ya. Dalam penyajian ditanyanya apa? Diketahuinya ada, ditanyanya ada, dijawabnya juga ada, dan juga yang paling penting adalah kesimpulannya juga ada ya. Nah, itu sudah tepat sekali sesuai dengan penjelasan dan contoh yang sudah diberikan pada awal pembelajaran tadi ya. Nah, selanjutnya kelompok 3, Banyuasin 3, silakan menampilkan hasilnya. Hidup. Halo, Assalamualaikum jawab ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami Senblok Simak. dari kelompok Banyuasin kita akan menyajikan hasil berdiskusi kami. 1. Diketahui penduduk suku Jawa 2/5, penduduk suku Sunda 3/20. Ditanya bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda. Jawab: penduduk suku Jawa tambah penduduk suku Sunda 2/5 tambah 3/20. Dengan tambah per 20 tambah 3/20 sama dengan 11/20 bagian. Jadi bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia adalah 11/20 bagian. 2. Diketahui populasi suku Batak di Indonesia 17/200. Populasi suku Madura di Indonesia 9/125 bagian. Ditanya bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia. Jawab: populasi Batak dan tambah suku Madura 17/200 tambah 9/125 sama dengan 85/1000 tambah 72/1000 tambah dengan 1.157/1000 bagian. Jadi populasi suku Batak dan Madura di Indonesia adalah 157.000 bagian. 3. Diketahui penggunaan bahasa Indonesia sama dengan 1/8. Penggunaan bahasa Jawa 3/10. Ditanya selisih pengguna bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jawab: penggunaan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Indonesia 3/10 dikurangi 1/8. 24/80 dikurang 10/80. 14/80. 7/40 bagian. Jadi selisih penggunaan bahasa Jawa dan di Indonesia adalah 7/40 bagian. 4. Diketahui penduduk suku Jawa 5/8 bagian. Penduduk suku Sunda 3/16 bagian. Ditanya penduduk suku Madura. Jawab: penduduk suku Jawa, penduduk suku Sunda 5/8 kurang 3/16 sama dengan 10/16 kurang 3/16 7/16 bagian. Jadi penduduk suku Madura di sebuah perkampungan tersebut adalah 7/16 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian dari kelompok 3 tadi, apakah ada yang kurang? Apakah ada yang kurang tepat? Bagaimana? Apakah sudah tepat? Ya, sudah sesuai juga. Berarti kamu sudah, hasil diskusi kamu itu sudah berhasil ya. Nah, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok betung, silakan perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti Ibu nilai ya hasil dari KPI kamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok itu kemudian
152/1000 bagian. Jadi populasi suku Batak dan Madura di Indonesia adalah 167/100.000 bagian. 3. Diketahui penggunaan bahasa Indonesia mengalirkan 1/8. Penggunaan bahasa Jawa mengalirkan 3/10 di sana. Penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. 2. Penggunaan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia sama dengan 3/10, 40/8, 24/80, 10/80, 14/80, 7/40 bagian. Jadi selisih penggunaan bahasa Jawa dan Indonesia adalah 40 bagian. Jawa dan 50 bagian. 3/8 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk bagaimana hasil dari penyajian kelompok itu tadi? Apakah sudah tepat atau ada yang tidak tepat? Iya, sudah tepat semua ya, sudah sesuai dengan yang dijelaskan dan semua soal yang sudah diberikan tadi. Sudah lengkap ya cara menjabarkannya, diketahui dulu, kemudian ditanya, kemudian dijawab dan diberi kesimpulan. Nah, berarti Ibu Angga pada RKPD diskusi kelompok ini semuanya berhasil ya. Ibu beri tepuk hebat. Dan setelah Ibu periksa ya, setelah Ibu periksa hasilnya mendapatkan 100 semua. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Ibu memberi nilai sikap ya. Semuanya mendapatkan nilai maksimal yaitu 16 ya. Nilainya besar semua. Silakan dibagikan, Ridho, bagikan ke kelompok masing-masing dari diskusi kalian. Adalah penilaiannya ya. Jadi selain dapat nilai pengetahuan 100 nilainya ya, Ibu juga menilai sikap kamu yang maksimalnya adalah 16. Semuanya mendapatkan nilai yang maksimal. Berarti pembelajaran hari ini pada RKPD kelompok berhasil. Tepuk tangan dulu. Ya. Perhatikan ya dari tadi pagi sampai sekarang tadi selesai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian sudah merasa capek kan? Sudah mulai merasa ngantuk? Nah sekarang coba kalian berdiri, kita lakukan ice breathing dulu. Kalian perhatikan video-videonya. Kalian ikuti. Gerak semua ya. Bergerak semua. 1, 2, 3. Jalan. Tiada
sudah semangat lagi dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi, nak ya, berdasarkan lagi secara kilas tentang penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa yang berbeda penyebut. Berarti kita pertama-tama harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK-nya ya. Mencari KPK bisa dilakukan dengan satu, menentukan kelipatannya. Dua, dengan menggunakan pohon faktor. Setelah penyebutnya sama, maka pembilangnya baru bisa kita jumlahkan. Dan penyebutnya tetap sesuai dengan KPK yang didapat. Ya, di depan adalah contohnya ya. Silakan kalian perhatikan dulu contohnya. Kemudian yang pengurangan pecahan biasa juga sama ya. Kalau penyebutnya berbeda, berarti kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya, dengan menggunakan kelipatan maupun pohon faktor. Setelah itu baru bisa dikurangkan pembilangnya ya. Sudah dapat pembilangnya dan penyebutnya tetap sesuai dengan KPK yang didapat. Nah, berdasarkan penjelasan ini tadi, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang masih bingung tentang penjelasan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut berbeda? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Idris apa? Idris pertanyaannya. Sama penyebutnya langsung dijumlahkan atau dikurangannya Bu? Oh iya, benar sekali itu anak-anak ya. Setelah kita mendapatkan penyebutnya yang sama, penjumlahan tadi langsung bisa kita jumlahkan ya. Pembilang tadi langsung bisa kita jumlahkan dan pembilang tadi juga langsung bisa kita kurangkan ya. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Apakah ada lagi pertanyaan? Apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, berarti kalau tidak ada, harap kalian sudah mengerti ya. Karena tadi sudah dijelaskan dari awal dan kita juga sudah melakukan diskusi ya. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki kegiatan akhir ya. Ibu akan bagikan lembar evaluasi mandiri. Ini tujuannya adalah untuk mengetes seberapa jauh kamu dalam memahami kegiatan pembelajaran dari awal tadi hingga akhir ini ya. Ya. Nah, ini nanti akan Ibu bagikan ya. Akan Ibu bagikan satu persatu, silakan kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Nah, nanti setelah selesai kita bahas bersama-sama, kita koreksi ya, dan nanti langsung Ibu nilai. Silakan Ibu untuk membagikan semuanya. Kasih satu ya, satu orang satu lembar. Soal yang Ibu kasih ini sudah sesuai ya dengan apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi ya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari dari awal tadi. Ya, terima kasih Rido sudah membantu Ibu membagikan lembar soal ya. Nah, silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Ya, kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang Ibu kasih ya. Bagaimana? Waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Nah, kalau sudah, silakan kalian buka lagi LKPD kalian itu. Kita koreksi. Yang mengoreksi adalah dirinya sendiri. Karena ini yang mengoreksi adalah dirinya sendiri, berarti kalian itu harus mencerminkan atau menanamkan sikap jujur ya. Nomor 1, siapa yang bisa untuk menjawab? Ya, apa? Nomor 1 apa? 1/2 tambah 1/6 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Bagaimana? Teman-teman yang lain, apakah benar jawaban dari Akbar? Benar. Kalau benar, silakan contek. Tepuk tangan juga untuk Akbar. Yang nomor 2, siapa yang berani? Idris ya, Idris. 2/3 tambah 2/4 sama dengan 6/12
ditambah 6 per 12 sama dengan 14 per 12 sama dengan 7 per 6. Ya, bagaimana? Jawaban dari Idris tadi benar atau tidak? Benar. Iya, contek kalau benar. Jujur ya. Tepuk tangan dulu untuk Idris. Number 3, nomor 3 siapa? Saya, Bu. Epit ya, nomor 3. Ya, bagaimana jawaban dari Epit tadi? Benar atau tidak? Benar. Ya, kalau benar. Tepuk tangan untuk Epit. Number 4. Siapa yang berani? Aura Kasih. Aura Kasih siapa? Aura siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Abil. Yang nomor 4. Bil. Suaranya. Wah. Sudah? Benar atau tidak? Benar. Oke, kalau benar, tepuk tangan untuk Abil. Nomor 5. Nomor 5. Ya, Aura Kasih. Ya, bagaimana jawaban dari Aura Kasih tadi? Sudah? Santai ya. Sekarang Rido, silakan ambil jawaban temannya dan kumpulkan ke depan kelas. Nanti ibu nilai. Kumpulkan ke depan. Berapa sini ya Rido ya? Ya, sini. Kasih ya. Silakan kembali ke ini sudah ibu nilai semua. Ternyata dari 21 siswa di kelas 5A ini semuanya mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Terima kasih. Pada pembelajaran hari ini sudah berhasil dalam membawa kalian pada pemecahan masalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berbeda tersebut sesuai dengan tayangan video tadi, sesuai dengan PPT yang ibu tayangkan, sesuai juga dengan penjelasan dari ibu ya. Berarti kalian sudah 100% berhasil dalam pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Ya, tiba saatnya kita pada akhir pembelajaran. Ya. Nah, sekarang ibu minta partisipasi kalian dalam menentukan kesimpulan apa yang kalian dapat dalam pembelajaran ini. Ya, dari awal sampai akhir tadi. Mari kita menyimpulkan bersama-sama. Siapa yang berani? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Aura Kasih ya Pak. Yang dapat menyimpulkan. Ya, benar atau tidak? Apakah dalam mencari penjumlahan dan pengurangan harus menyamakan penyebut dulu? Nah, sekarang ibu tanya, dalam menyamakan penyebut bisa dilakukan dengan apa? Siapa yang bisa? Ya, sama ya. Yang lain ya? Ya, dengan cara mencari KPK. Benar tidak? Nah, sekarang ibu tanya lagi, bagaimana cara mencari KPK tersebut
Siapa yang bisa? Saya baru. Ya. Siapa? Iya, Nadira. Mencari KPK dengan menggunakan kelipatan dalam faktor. Bagaimana? Apakah tepat yang dijawab oleh Nadira tadi? Tepuk tangan dulu. Berarti dengan sendirinya kalian sudah bisa ya menyimpulkan hasil pembelajaran kita dari awal tadi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan ke depan ya. Nah, kesimpulan yang pertama, penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya, kemudian pembilang dapat dijumlahkan. Begitu juga dengan kekurangan ya, sama. Apabila penyebutnya tidak sama, maka disamakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Benar apa yang dikatakan oleh Nadira tadi, dengan cara mencari kelipatan atau pohon faktor. Nah, itu ya kesimpulannya sudah kita dapat. Berarti kalian itu sudah mengerti ya apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal hingga akhir ini. Nah, sekarang Ibu mau memberi tugas rumah sebagai pengayaan ya. Karena kalian tadi sudah mengerti semua, maka silakan kalian kerjakan soal yang ada di depan. Itu ada di buku Senang Belajar Matematika halaman berapa? Halaman 8. Silakan kalian kerjakan. Nanti di hari Selasa kalian kumpul dan akan Ibu nilai ya. Ibu akan merefleksi hasil kegiatan pembelajaran ini. Nah, dari awal hingga akhir tadi, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu tangkap dari hasil kegiatan pembelajaran kita? Siapa yang bisa? Silakan. Saya Bu. Ya, Estiza, apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut Bu. Iya, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut dapat kita kerjakan ya dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, dengan cara menamakan penyebutnya dulu, dengan mencari KPK ya, menggunakan kelipatan atau pohon faktor. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian tidak merasa takut lagi terhadap pelajaran matematika? Tidak. Karena selama ini ya kalian itu perhatikan sebelum menggunakan media pembelajaran yang ini, kalian itu merasa tidak aktif ya. Kalian itu cenderung pasif. Tahu pasif? Hanya berdiam diri saja, hanya mendengarkan penjelasan guru saja, tanpa ada rasa gairah untuk pelajaran matematika ya. Takut ya. Pasti dalam diri kalian merasa bahwa pelajaran matematika ini sangat sulit ya. Ya Bu, tapi pada pembelajaran hari ini kalian sudah merasa senang loh. Kalau senang berarti sekarang Ibu mau berpesan kepada kalian ya anak-anak ya. Pertama, kalian harus tetap rajin belajar ya. Rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah ya. Kemudian jangan segan untuk bertanya apabila ada yang belum dimengerti ya, bertanya, berusaha untuk aktif. Terus jangan ngobrol kalau sedang belajar, jangan keluar masuk kelas ya, jangan mengganggu teman ya. Dan Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun itu pelajaran yang kalian anggap sulit. Akan terasa mudah apabila kalian menyenanginya ya, anak-anak ya. Pertemuan berikutnya di hari Selasa nanti kita akan belajar tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, di rumah kalian buka buku paketnya halaman 35 ya. Iya. Nah, sekarang ibarat kita pada akhir pembelajaran, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita lalui dengan lancar ya, dengan hasil yang maksimal dan semuanya mendapatkan nilai yang maksimal ya, nilai 100. Sudah berani maju ke depan untuk mencoba menjawab semua pertanyaan dari Ibu ya. Nah, sekarang
Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran lebih baik, kita membaca berdoa dimulai. Doa selesai. Tepuk semangat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian silakan istirahat dulu. Nanti setelah istirahat kalian kan akan pergantian pelajaran ya. Pelajaran pendidikan agama Islam oleh Bapak Mariadi PDI ya. Nah, silakan kalian istirahat.